Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana peristiwa translasi terjadi di prokariotik maupun eukariotik. Dan pada video kali ini mari kita pelajari kode genetik serta hipotesis Wobble. Karena kedua konsep ini berkaitan langsung dengan peristiwa translasi yang terjadi di dalam sel makhluk hidup. Secara sederhana, kita dapat menerjemahkan atau mendefinisikan kode genetik sebagai sequence di DNA ataupun RNA yang menentukan asam amino hasil dari peristiwa translasi. Nah, ini merupakan gambar kode genetik yang bisa kita lihat tersusun atas berbagai kodon. Dan bisa kita lihat setiap kodon tersusun atas 3 bahasa. UUU, UCU, UAU, dan sebagainya. Sehingga karakteristik pertama dari kode genetik adalah dia tersusun atas 3 nukleotida di setiap kodonnya. Atau dikenal juga sebagai triplet nukleotida. Kemudian, bila kita mempelajari translasi, maka peristiwa translasi itu akan menghasilkan asam amino di setiap kodon. Meski tidak semua kodon menghasilkan asam amino. Nanti akan kita singgung kodon mana yang tidak menghasilkan asam amino. Nah, ini kita lihat ya. Ini kodon pertama. Ini kodon kedua. Ini kodon ketiga. Kodon pertama menghasilkan metionin. Kodon kedua menghasilkan fenilalanin. Dan seterusnya. Kodon pertama AUG, kodon kedua UUU. Di sini tidak terjadi tumpang tindih antara kodon pertama dan kodon kedua. Tumpang tindih itu terjadi misalkan kodon pertama AUG sedangkan kodon kedua GUU. Jadinya tumpang tindihnya di sini atau UGU. Jadinya tumpang tindih di 2 bahasa. Di sini kita lihat ini kodon pertama, kemudian setelah bahasa ketiga selesai masuk kodon kedua. Tidak saling bertumpukan. Sehingga karakteristik kedua dari kode genetik adalah tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian, seperti yang saya singgung tadi, tidak semua kodon itu menghasilkan asam amino. Di sini ada UAA, UAG, dan UGA yang peranannya adalah sebagai kodon stop atau termination codon. Kodon yang terlibat dalam peristiwa terminasi seperti yang kita singgung di video sebelumnya. Nah, selain kodon stop, ada juga kodon start yaitu AUG. Nah, AUG ini selain sebagai kodon start, dia juga mengkode metionin. Selain AUG, GUG terkadang juga berperan sebagai kodon start. Nah, keberadaan start kodon dan stop kodon ini menjadi karakteristik selanjutnya dari kode genetik, yaitu terdapat kodon start dan kodon stop. Namun bila kita lihat di sini, selain start dan stop, kodon lainnya itu mengkode asam amino. Tidak ada yang mengkode jeda atau koma. Maksudnya koma di sini misalkan ya, ada kodon UUU misalkan. UUU itu tidak menghasilkan asam amino. Namun ketika ribosom mencapai UUU, ribosom berhenti sejenak. Nah, itu dianggap koma. Di sini kita lihat tidak ada yang berperan sebagai koma. Peranannya kalau tidak mengkode asam amino, yang menjadi stop kodon atau sekaligus sebagai start kodon. Sehingga karakteristik selanjutnya dari kode genetik adalah tidak ada koma. Setelah itu, karakteristik selanjutnya dari kode genetik adalah mengalami degenerasi. Maksudnya degenerasi itu apa? Degenerasi adalah beberapa kodon mengkode satu asam amino yang sama. Misalkan UU dan UUC sama-sama mengkode fenilalanin. CUU, CUC, CUA, CUG sama-sama mengkode leusin. Nah, lebih dari satu kodon mengkode satu asam amino. Itulah yang dinamakan kode genetik mengalami degenerasi. Nah, degenerasi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah degenerasi parsial. Contohnya ini, fenilalanin, UUU dan UUC. Atau leusin, UAA dan UUA dan UUG. Sedangkan degenerasi total adalah yang ini. CCU, CCC, CCA, CCG sama-sama menghasilkan asam amino yang sama. Begitu juga di sini. CUU, CUC, CUA, CUG sama-sama menghasilkan leusin.
Lalu apa bedanya degenerasi parsial dan total? Sebetulnya sudah bisa kita simpulkan ya. Bisa kita lihat di basa ketiga dari kodon tersebut. Ketika keempat macam basa menghasilkan satu asam amino yang sama, maka dia dikatakan degenerasi total. Namun kalau tidak seluruh macam basa di basa ketiga menghasilkan satu asam amino yang sama, maka dikatakan sebagai degenerasi parsial. Selanjutnya, kode genetik juga dikatakan sebagai berurutan dan tertata. Kenapa berurutan dengan tertata? Nah, ini contohnya. Substitusi, bila terjadi substitusi ya, substitusi itu mutasi. Mutasi perubahan basa. Di sini dikatakan substitusi di basa ketiga tidak akan mengubah asam amino. Nah, misalkan saja terjadi substitusi. Substitusi itu kejadian yang tidak diinginkan sebetulnya. Nah, misalkan CuU tersubstitusi menjadi C di basa ketiganya. Atau U di basa ketiga dari kodon ini berubah menjadi A. Nah, perubahan ini, mutasi ini tidak akan mengubah leusin. Atau kalau terjadi perubahan asam aminonya tidak berubah dengan struktur yang berbeda jauh. Misalkan ini, AUA. Kodon ini basa ketiganya termutasi menjadi G. Awalnya dia mengkode isoleusin, kemudian karena berubah A-nya menjadi G, dia menjadi metionin. Ternyata isoleusin dan metionin itu struktur asam aminonya mirip. Sehingga kode-kode genetik, kodon-kodon yang urutan basanya mirip ternyata mengkode asam amino yang strukturnya mirip juga. Nah, karakteristik ini sangat menguntungkan makhluk hidup. Kenapa? Bila terjadi peristiwa substitusi, peristiwa mutasi di basa ketiga, asam amino yang dikodekan bisa saja tidak berubah atau bisa saja berubah namun strukturnya tetap mirip. Sehingga struktur keseluruhan protein yang dihasilkan tidak terlalu berubah. Sehingga fungsi protein yang dihasilkan tidak terlalu berubah signifikan. Kemudian, kode genetik juga dikatakan hampir universal. Universal itu artinya umum ya. Jadinya misalkan CuU itu mengkode leusin. Sehingga seluruh makhluk hidup kalau kode memiliki CuU, maka CuU ketika ditranslasikan dia selalu menghasilkan leusin. Itu namanya universal. Di sini ada CCA. CCA selalu menghasilkan asam amino ini. Baik di semut, baik di manusia, gorila ataupun bakteri. Itu namanya universal. Namun ternyata karakteristik kode genetik itu hampir universal, bukan seluruhnya universal. Kenapa? Karena ada beberapa kodon di beberapa makhluk hidup yang diterjemahkan secara berbeda. Contohnya seperti ini. Kita ketahui ya, materi genetik di mamalia itu tidak hanya di dalam inti sel. Mitokondria kita juga memiliki DNA. Dan DNA tersebut juga bisa ditranskripsikan kemudian ditranslasikan. Dan ternyata ada beberapa kodon di dalam DNA mitokondria yang ketika ditranslasikan hasilnya berbeda dengan tabel ini. Misalkan saja kodon UGA di dalam mitokondria itu ditranslasikan menjadi triptofan. Padahal kita lihat di sini UGA itu merupakan stop kodon. Selanjutnya AUA. AUA di dalam mitokondria menghasilkan metionin. Padahal di sini AUA itu menghasilkan isoleusin. Sedangkan AGA dan AGG di dalam mitokondria berperan sebagai kodon stop. Padahal AGA di sini kita lihat ya, di manakah AGA? Nah ini, AGA dan AGG menghasilkan arginin, bukan berperan sebagai kodon stop. Nah, kodon-kodon yang berbeda ini jumlahnya sedikit. Sedangkan secara umum kodon-kodon ditranslasikan menghasilkan asam amino yang sama. Sehingga karakteristik terakhir dari kode genetik adalah hampir universal. Sekarang mari kita pelajari apa itu hipotesis Wobble. Nah, ini gambaran skemanya. Secara sederhana, hipotesis Wobble menyatakan basa pertama dan basa kedua dari kodon itu selalu berikatan dengan basa komplementer di antikodon tRNA.
Namun basa ketiga dari kodon bisa saja berikatan dengan basa antikodon di tRNA yang tidak komplementernya. Saya ulangi lagi ya. Jadinya basa pertama dan basa kedua penyusun kodon itu selalu berikatan sesuai dengan basa komplementer di antikodon di tRNA. Sedangkan basa ketiganya bisa saja berikatan dengan basa nitrogen di antikodon yang bukan merupakan basa komplementernya. Kita lihat di sini. Ini contohnya. Di sini ada tRNA yang antikodonnya CGI. Loh kok I? Seperti yang kita singgung di beberapa video sebelumnya, tRNA itu membawa beberapa basa nitrogen yang sedikit berbeda. Tidak AGCTU, tidak adenin, guanin, sitosin, timin, urasil, namun ada basa-basa yang unik. Misalnya I. Nah, di sini kita lihat ini kodon. Ini antikodon di tRNA. Kita lihat U ini bisa berikatan dengan I. C bisa berikatan dengan I. A bisa berikatan dengan I. Ini kan posisi ketiga dari kodon. Ini kan bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga. Bahasa pertama, bahasa kedua, bahasa ketiga. Bahasa pertama, kedua, ketiga. Bahasa pertama selalu berikatan dengan bahasa yang komplement di antikodon. G tentunya selalu berikatan dengan C. C selalu berikatan dengan G. Misalkan di sini A pasti berikatan dengan U. Ya, misalkan di sini U akan berikatan dengan A. Namun di bahasa ketiga, U di sini yang seharusnya selalu berikatan dengan A, ternyata dia berikatan dengan I. Inilah hipotesis Wobble. Dan ketika dipetakan, inilah daftarnya. Di sini bisa kita lihat bahasa di antikodon kalau dia G tidak selalu berikatan dengan C, dia bisa berikatan dengan U. Kalau dia C selalu berikatan dengan G, dia tidak ada alternatif lain. Kalau dia A hanya berikatan dengan U. Namun kalau dia U, dia tidak hanya berikatan dengan A, tetapi dia bisa berikatan dengan G. Sedangkan I, seperti contoh di sini, bisa berikatan dengan A, U maupun C. Itulah hipotesis Wobble. Sehingga bisa saja ada tRNA yang antikodonnya sama, namun bisa berikatan dengan beberapa macam kodon. Contohnya ini. Oke, demikian penjelasan saya terkait kode genetik dan hipotesis Wobble. Di video selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana peristiwa regulasi ekspresi genetik terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.